Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di antara keduanya, tidak akan ada lagi dendam. Sejak saat itu, Chu Xingyun dan Sui Liuxiang tidak lagi berutang apapun pada Ditianyi. Dengan lembut membelai rantai manik tengkorak di tangan, jantung air dan aroma, sepotong kelembutan. Baginya, saudara Yun benar-benar melakukan terlalu banyak. Tetapi apa yang dia berikan kepada saudara Yun terlalu kecil. Dan bahkan jika ini jarang diberikan, kebanyakan dari mereka masih terluka tanpa henti. Melihat penampilan lembut Sui Liuxiang, Ditianyi tidak bisa membantu tetapi menjadi terpana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran dari masalahnya adalah seperti ini. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, Chu Xingyun, tapi leluhur dari Demon Rache. Apakah sangat mudah untuk membunuh? Sekarang, Chu Xingyun tidak melawan sama sekali, dan memungkinkannya untuk membunuhnya secara brutal selama 9 tahun berturut-turut. Sekarang, bahkan jika Tao dari surga tidak berubah, dia telah sepenuhnya menyelesaikan dendam satu sama lain. Ketika saya memikirkannya, Chu Xingyun bisa mencapai tingkat ini demi aroma air dan penyelesaian dendam. Bahkan Kaisar Tianyi harus mengatakan satu hal dengan cukup kejam. Sekarang, dia tidak bisa lagi menargetkan Chu Xingyun. Pada saat yang sama, hubungannya dengan Sui Liuxiang bukan lagi pasangan ilahi. Sebaliknya, mereka menjadi saudara dan saudari dari seorang rekan senegaranya. Melihat kosong ke arah Sui Liuxiang, untuk sesaat Ditianyi hanya merasa sangat bingung. Meskipun selanjutnya, dia masih bisa berurusan dengan Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun telah sepenuhnya menyelesaikan dendamnya. Jika dia mengambil inisiatif untuk menarik kebencian lagi, dialah yang berutang Chu Xingyun. Pada saat itu, semuanya benar-benar berbeda. Sebagai nenek moyang iblis dari zaman kuno. Sebagai pencipta zaman kuno, apakah Chu Xingyun begitu memprovokasi? Yang paling penting adalah, Ditianyi telah kehilangan alasan dan alasannya. Sangatlah tidak bijaksana untuk memprovokasi Mozu dan marah Mozu tanpa alasan. Untuk waktu yang lama sunyi, Kaisar Tianyi menunduk mengeluarkan serangkaian tawa muram. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Ditianyi memandangi Sui Liuxiang dan menggelengkan kepalanya, leluhur iblis adalah leluhur iblis. Aku benar-benar mengagumi Ditianyi. Setelah jeda sedikit, Ditianyi melanjutkan, namun, di bawah pengaruh dan pengaturan saya, Anda telah membuat terlalu banyak kesalahan, atau bahkan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Shen Leng memandangi Sui Liuxiang, Ditianyi melanjutkan, bagaimanapun, bahkan jika dendam antara Anda dan saya diselesaikan, sulit bagi Anda dan Chu Xingyun untuk kembali ke masa lalu. Mendengar kata-kata Ditianyi, Sui Liuxiang hanya bisa mendengus dingin. Shen Leng memandangi Kaisar Tianyi dan Sui Liuxiang berkata, apakah Anda berbicara tentang seseorang yang hampir menikahi saya dan menghapus kesalahan Yun Brother? Mengangguk dengan datar, Ditianyi dengan bangga berkata, ya, itu persis. Ada dua kesalahan, bahkan jika kita berdua tidak bisa bersama, kalian berdua tidak bisa bersama. Bahkan jika dia masih mencintaimu, dia tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Mustahil untuk melupakan rasa malu dan luka yang pernah kamu bawa padanya. Menghadapi kata-kata Kaisar Tianyi, Sui Liuxiang tidak hanya tidak marah, tetapi juga menunjukkan senyum yang cemerlang. Melihat Ditianyi sambil tersenyum, Sui Liuxiang berkata, meskipun saya melakukan hal-hal ini, tapi jelas itu bukan niat saya. Sambil menjabat tangannya, Ditianyi berkata dengan dingin, kamu tidak perlu menjelaskannya kepadaku, kamu pergi dan jelaskan kepada kakakmu Yun, lihat apakah dia percaya padamu. Mendengar suara dingin Ditianyi, Sui Liuxiang berkata, maaf, faktanya mungkin mengecewakan Anda, karena berita ini adalah yang dikatakan oleh saudara Yun kepada saya. Di antara kata-kata itu, Sui Liuxiang mengangkat tangan kanannya dengan ganas, dan meletakkan rantai manik kerangka suci di lehernya. Dengan rantai manik kerangka suci, itu dipakai di leher Sui Liuxiang. Dalam sekejap, gas hitam arogan terbang keluar dari titik akupuntur Bai Hui di puncak Sui Liuxiang. Itu kalau tidak ada gas hitam, gelombangnya ganas. Untuk sementara, itu mengembun menjadi wajah manusia, dan kemudian menghilang menjadi asap abu-abu hitam. Jika Anda melihat lebih dekat, asap abu-abu dan hitam, wajah manusia yang terkondensasi ke dalamnya, benar-benar ada di dunia roh nyata. Wajah tuan sekali wajah Jiuhan Palace Ye Suesang. Melihat Ditianyi dengan dingin, Sui Liuxiang berkata, jika Anda tidak ingin orang tahu, kecuali Anda tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan. Perlahan mengulurkan tangan kanannya, dengan sia-sia memegang kelompok psikedelik, malam kabut jiwa Suesang, ekspresi aroma aliran air, yang menakutkan hampir bisa membeku. Shen Leng memandang Ditianyi dan Sui Liuxiang berkata, pada waktu itu, saya membuat banyak keputusan yang sangat menyakitkan. Tetapi pada kenyataannya, aroma air pada waktu itu, kesadaran jiwanya, sebenarnya ditekan oleh Ye Suesang.
Dengan kata lain, malam ini Xuexang hanyalah sebuah karya yang diatur oleh Kaisar Tianyi. Peran dari karya ini adalah melakukan segala yang mungkin untuk menghancurkan hubungan antara Chu Xingyun dan Sui Liuxiang. Karena itu, pada saat itu, untuk kepentingannya, nyaris menikah dengan orang lain. Karena amarahnya, Chu Xingyun berhenti. Sebenarnya, ini bukan kesadaran diri dari Sui Liuxiang. Kehendak Ye Xuexang yang membuat Sui Liuxiang, bukannya Sui Liuxiang setelah menekan kesadarannya. Dari awal hingga akhir, Sui Liuxiang tidak pernah melakukan sesuatu yang menyesal untuk Chu Xingyun. Aku bahkan tidak memikirkannya. Itu Ye Xuexang, yang mengambil tubuh Sui Liuxiang dan melakukan hal-hal itu. Dengan mendesah, tangan kanan Sui Liuxiang melambai, meninggalkan kabut jiwa abu-abu dan hitam di tangannya. Melihat kabut yang berangsur-angsur menghilang, Sui Liuxiang berkata dengan acuh tak acuh, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda hanya bidak pergi untuk bereinkarnasi. Melihat bahwa Sui Liuxiang sangat mudah, dia melepaskan Ye Xuexang. Untuk sesaat, Tianyi bingung. Bagaimanapun, itu adalah Xuexian malam itu, yang membuat Sui Liuxiang dan Chu Xingyun begitu pahit. Bahkan jika itu adalah bidak catur, itu adalah salah satu penyebabnya. Melihat ekspresi kosong Tianyi, Sui Liuxiang menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Menatap secara mendalam pada Tianyi, Sui Liuxiang berkata dengan acuh tak acuh, selama saya bisa kembali ke sisi saudara Yunus, saya bersedia melepaskan semua kebencian dan semua dendam. Desahan panjang. Sui Liuxiang melanjutkan, selama aku bisa bersama Yun Yun lagi, aku bersedia menyerahkan seluruh dunia, dan aku bersedia memaafkan seluruh dunia. Di antara kata-kata itu, Sui Liuxiang perlahan berdiri dan tersenyum dan berkata, ayo pergi juga, mulai sekarang, kamu dan aku tidak akan lagi terlibat. Di antara kata-kata itu, tangan besar Sui Liuxiang melambai, dan dalam sekejap, embusan angin tiba-tiba naik. Dalam angin yang sedingin es, Tianyi, terlepas dari semua perlawanannya, tidak bisa melawannya sama sekali. Dalam sekejap, tubuh Tianyi terangkat seolah itu adalah sepotong kain, terbang ke kejauhan. Bukan hanya Tianyi. Pada saat ini, gerbang gunung dari seluruh gerbang peri bintang tertutupi oleh angin. Di bawah angin yang kencang, ribuan pasukan Phoenix diterbangkan ke udara, dan dalam sekejap mata, mereka diterbangkan ribuan mil jauhnya. Ketika angin kencang berhenti, semua pasukan Phoenix berjuang untuk melambaikan sayap mereka dan jatuh dari langit. Melihat sekeliling, mereka telah diterbangkan ribuan mil. Dari kejauhan, puncak utama gerbang bintang, berdiri dengan bangga di langit, tampak begitu jauh. Mengepalkan giginya dengan erat meskipun dia tidak mau. Tetapi setelah merenung sejenak, Kaisar Tianyi menginjak tetapi dia masih memimpin pasukan dan kembali di jalan yang sama. Tianyi sangat jelas bahwa dia jauh dari lawan Sui Liuxiang. Jika Sui Liuxiang ingin membunuhnya, maka pada saat ini, dia sudah menjadi mayat. Seperti yang dikatakan Sui Liuxiang, selama dia bisa kembali ke sisi Chu Xingyun, dia rela mengampuni semua dosa dunia. Sekalipun hatinya tidak berdamai dan tertekan, dia hanya bisa memilih untuk pergi. Belum lagi bagaimana Tianyi dan rombongannya pergi dengan cepat. Di sisi lain, di dalam istana bintang gerbang bintang, Sui Liuxiang dengan penuh kasih membelai tengkorak dan rantai manik di dadanya. Jika memungkinkan, dia ingin melepaskan segalanya dan mencari kakaknya Yun. Namun, Sui Liuxiang tahu bahwa, dengan identitas dan statusnya saat ini, dia tidak bisa mentolerir setengah keinginan. Dengan identitas dan statusnya saat ini, itu dapat digambarkan sebagai hal yang penting. Di antara saat-saat berpikir, aliran tubuh Sui Liuxiang bergetar, dan seorang doppelganger berubah. Avatar ini adalah avatar pertama Sui Liuxiang. Seluruh tubuhnya jernih, dan kulitnya lentur seperti batu giok. Menanamkan kesadaran dirinya ke avatar, Sui Liuxiang berbalik dengan puas dan melihat ke arah dewa. Pada saat ini, Dewa Sui Liuxiang harus duduk di puncak utama gerbang peri bintang. Untuk menekan seluruh medan perang yang runtuh. Dan avatar barunya yang terpisah dapat membawa kesadaran diri dari Sui Liuxiang dan pergi untuk menemukan kakaknya Yun. Meskipun avatar ini baru saja dipisahkan, kekuatannya masih sangat lemah. Tapi ada rantai manik kerangka dan perlindungan lubang hitam epi. Ditambah baju besi Suangui Warframe yang diberikan Chu Xingyun padanya. Sui Liuxiang tidak takut. Dalam beberapa saat, Sui Liuxiang terbang di udara. Menginjak bilah lubang hitam, ia tiba-tiba terbang keluar dari istana bintang, meluncur ke langit yang jauh. Saat hantu ambisius Ye Xuexang sepenuhnya dilucuti, Sui Liuxiang kembali ke si kecil keluarga Sui yang menyedihkan yang tidak ada yang dicintai. Dalam hati itu, hanya ada gadis kecil Yun Xiao. Lepaskan semua ketenaran dan kekayaan. Lepaskan semua ambisi. Jenis dupa aliran air ini adalah nyata, dupa aliran air asli. Zhu Hengyu di sisi lain tidak tahu apa-apa tentang itu. Pada saat ini, Zhu Hengyu berdiri di ranah rahasia domba iblis, yang terlihat adalah lembah rendah, dan di belakang semua orang ada tebing besar. Kerumunan keluar dari gua di tebing ini. Tugas-tugas telah diberikan, dan setiap orang berada dalam kelompok, beberapa pergi ke timur, beberapa pergi ke daerah barat, dan beberapa orang memanjat tebing. Zhu Hengyu, murid pendatang baru,
Tidak ada hubungannya dengan pengalamannya, selama dia bisa bertahan. Alam rahasia setan hanya terbuka selama 30 hari. Ketika mencapai 30 hari, jika tidak keluar, itu tidak akan pernah keluar. Seseorang tidak menemukan lubang untuk keluar pada hari ke-30 sebelumnya. Pada saat alam rahasia iblis dibuka kembali pada tahun kedua, itu sudah mati. Alis Zhu Hengyu berkerut saat dia memikirkan apa yang dikatakan tuannya. Pada saat ini, beberapa pendatang baru duduk langsung di pintu masuk gua, menunggu kedatangan 30 hari. Ini adalah metode yang paling tidak menguntungkan, tetapi ini adalah cara termudah untuk menyelamatkan nyawa. Lagi pula tidak ada yang penting, dan Qingshan tidak takut membakar kayu. Tapi Zhu Hengyu tidak berpikir begitu. Tidak mudah untuk datang ke dunia domba ajaib, terlalu tidak ekonomis untuk pergi dan melihat. Selain itu, Zhu Hengyu merasakan tatapan dingin dan tidak rela di belakangnya, dan tidak ingin tinggal lama di sini. Pada saat ini, Zhu Dachang sudah siap untuk pergi. Dachang, semuanya hati-hati, hidup adalah yang paling penting. Zhu Hengyu berjajar Zhu Dachang dan berkata sambil tersenyum. Kamu bisa menurunkannya. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Kehidupan Zhu Dachang sangat sulit. Ketika kamu keluar, kamu bisa melihat lompatan kualitatifku. Zhu Dachang berkata sambil tersenyum, tetapi matanya penuh dengan Zhu Hengyu khawatir. Itu bagus, hidupmu bisa diselamatkan, tapi hidupku sangat berharga, maka itu harus diselamatkan. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum. Zhu Dachang mendengarkan Zhu Hengyu dan tertawa dan memarahi. Keduanya tertawa satu sama lain untuk sementara waktu, dan kerumunan menyebar, dan Zhu Dachang akan pergi. Hati-hati, Zhu Dachang memeluk Zhu Hengyu, lalu berbalik dan pergi. Semuanya hati-hati. Zhu Hengyu memandangi sosok Zhu Dachang dan mengingat situasi bepergian melalui hutan bersamanya selama tes masuk. Zhu Dachang pergi tanpa melihat ke belakang. Setelah Zhu Dachang pergi, Si Yue datang ke Zhu Hengyu lagi. Dia masih memakai kerudung. Aku tahu apa yang akan kamu lakukan, tetapi karena kamu tidak membutuhkan bantuanku, maka aku tidak akan berbuat banyak, kata Si Yue, melemparkan Zhu Hengyu sebotol porselen kecil. Ini, Zhu Hengyu bertanya pada Si Yue dengan tatapan bingung. Ramuan penyembuhan biasa tidak bisa dibandingkan dengan ramuan yang kau buat, kata Si Yue ringan. Terima kasih. Zhu Hengyu mendengarkan kata-kata Si Yue, tersenyum sedikit, dan meletakkan botol porselen ke lengannya. Setelah itu, Si Yue tidak berbicara, dan berbalik dan pergi. Hanya saja Si Yue tidak mengambil dua langkah, berbalik lagi, dan berdiri memandang Zhu Hengyu, wajahnya sedikit kemerahan. Zhu Hengyu bingung. Setelah sedikit berjuang, Si Yue akhirnya berkata, hati-hati. Tapi setelah mengatakan ini, Si Yue sepertinya merasa sedikit tidak puas dan menambahkan kalimat lain. Jika kamu mati, aku akan membalaskan dendammu. Zhu Hengyu mendengarnya dengan ekspresi sedih. Saya tidak tahu apakah Si Yue mengutuknya, atau benar-benar mengkhawatirkannya. Hanya saja Si Yue telah berbalik dan berlari ke kejauhan, dan Zhu Hengyu tidak bisa mengatakan apa-apa. Melihat bayangan Si Yue pergi, Zhu Hengyu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum ringan, hati-hati. Setelah menyaksikan dua sahabat pergi, Zhu Hengyu berdiri dalam perenungan sejenak sebelum mengambil langkah, memilih hutan, dan kemudian perlahan-lahan masuk ke dalamnya. Tidak jauh dari situ, Wang Rui dan Zhou Yansuang telah lama menatap Zhu Hengyu. Mereka masih takut bahwa Zhu Hengyu akan pergi bersama Zhu Dachang dan Si Yue, maka mereka berdua memiliki beberapa kekhawatiran. Sekarang Zhu Hengyu telah pergi sendirian, Wang Rui dan Zhou Yansuang sangat gembira. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu tidak merasakan dua orang di belakangnya? Pada saat ini, Wang Rui dan Zhou Yansuang hanya berjalan pergi dari Zhu Hengyu tanpa gangguan. Dalam pikiran Wang Rui dan Zhou Yansuang, Zhu Hengyu telah ditentukan, di mata mereka, Zhu Hengyu tidak berbeda dengan orang mati. Hanya saja belalang menangkap jangkrik, sekarang siapa belalang dan siapa jangkrik? Sangat sulit dikatakan. Pada saat ini, tidak terlalu jauh dari titik awal. Jika Anda bertarung, Anda akan menemukan situasi di sana. Jadi Wang Rui dan Zhou Yansuang tidak terburu-buru untuk memulai. Jika mereka tidak terburu-buru, Zhu Hengyu bahkan lebih tidak cemas. Zhu Hengyu berjalan perlahan di hutan dan dengan hati-hati mengamati situasi hutan. Mencari petunjuk. Pohon-pohon di sini tinggi luar biasa, tetapi tidak ada banyak semak, jadi tidak cocok untuk bersembunyi. Setelah berjalan lambat untuk waktu yang lama, itu sudah jauh dari tempat awalnya. Pada saat ini, Wang Rui dan Zhou Yansuang di belakang Zhu Hengyu saling melirik dan mempercepat langkah mereka. Merasa bahwa keduanya mempercepat langkah mereka, Zhu Hengyu juga mempercepat langkahnya untuk pertama kalinya. Melihat adegan ini, Wang Rui dan keduanya segera membuka kaki mereka dan mengejar dengan kecepatan penuh. Dalam sekejap, Zhu Hengyu tidak berbicara, menggerakkan kakinya yang berotot, berjalan dengan penuh semangat, dan berlari dengan kecepatan penuh. Antara mengejar dan melarikan diri, jarak antara kedua belah pihak tidak diperpanjang atau dipaksa untuk menutup. Mata Zhu Hengyu menyipit untuk waktu yang lama, dan dia mengurangi kecepatannya. Sebelum pohon tua yang kokoh, Zhu Hengyu berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Rui.
Saat Zhu Hengyu berhenti, Wang Rui dan Zhou Yansuang segera mengikuti mereka. "Nak, apakah kamu harus bunuh diri?" Zhou Yansuang memandang Zhu Hengyu, yang masih di sana, dan berkata sambil tersenyum. Wang Rui tidak berbicara, tetapi menatap Zhu Hengyu dengan senyum kejam. "Apa yang kalian berdua lakukan?" Zhu Hengyu berkata dengan tenang. "Nak, bukankah kamu meminta ini?" Zhou Yansuang melihat sekeliling dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada seorang pun, Pi Xiaorou berkata sambil tersenyum. "Tentu saja kami akan membunuhmu." Zhou Yansuang memandang Zhu Hengyu dengan tatapan menghina. "Hanya kalian berdua." Zhu Hengyu memandang mereka sambil tersenyum, dan berkata dengan tenang. "Wah, jangan berpikir bahwa melanggar hukum besi dunia koki itu sombong, dan sekarang di sini, kekuatan adalah kata terakhir." Zhou Yansuang memandang Zhu Hengyu, sedikit tidak nyaman. Lagi pula, di dalam Zhongmen, beberapa orang berani berbicara dengannya seperti itu. "Kamu adalah sepotong kecil sampah dengan 10 segmen, aku bisa memeras sampai mati dengan satu tangan." Zhou Yansuang memandang Zhu Hengyu dengan mengancam. Zhu Hengyu mendengarkan kata-kata Zhou Yansuang, matanya sedikit menyipit, dan tidak menjawab, tetapi menatap Wang Rui. "Wang Rui, dengan biaya berapa kamu menemukan pendukungnya?" Wang Rui mendengar kata-kata Zhu Hengyu, dan wajahnya sedikit berkedut. "Zhu Hengyu, hari ini adalah kematianmu, kamu tahu begitu banyak dan apa gunanya?" Wang Rui tidak menjawab pertanyaan Zhu Hengyu, tetapi menatap Zhu Hengyu dengan wajah ganas. "Ini bukan masalahnya, karena Zhu Hengyu ini hampir mati, kita harus membiarkannya menjadi hantu, sehingga dia bisa merasa nyaman di jalan." Zhou Yansuang menghentikan Wang Rui dan berkata sambil tersenyum. Wang Rui mendengar kata-kata Zhou Yansuang, dan kulitnya mulai terlihat keras. Namun, Zhou Yansuang mengabaikan Wang Rui, tetapi berkata dengan puas. "Aku memberitahumu, Wang Rui sekarang adalah pelayanku Zhou Yansuang. Dia membencimu. Tentu saja, aku, tuannya, harus membalaskan dendamnya." Setelah Zhou Yansuang selesai berbicara, Wang Rui di belakangnya tampak merah dan melihat ke bawah, tetapi matanya merah darah penuh dendam. Setelah mendengarkan kata-kata Zhou Yansuang, Zhu Hengyu sedikit mengernyit. "Wang Rui, aku ingat ketika kamu tidak memasuki sekte pedang iblis sebelumnya, kamu juga bos dari trio kamu, bagaimana kamu bisa sampai pada titik menjadi pelayan bagi orang lain? Anda harus tahu bahwa hanya murid di luar gunung yang melayani sebagai pelayan bagi orang lain, seperti Wang Rui, sebagai murid formal, menjadi penghinaan untuk menjadi pelayan murid formal lain. Bagaimana orang yang sombong seperti Wang Rui bisa menjadi pelayan orang lain? Padahal, semua ini adalah tanggung jawabnya. Awalnya, jika Anda berlatih dengan baik, Anda mungkin bisa bergaul dengan murid-murid batin." Namun, ia selalu menyimpan dendam terhadap Zhu Hengyu, yang terakhir kali ia dipukuli oleh para penatua penegak hukum karena melaporkan laporan Zhu Hengyu. Minggu ini Yan Suang mengirim seseorang untuk mengintimidasi dan memikat, dan secara pribadi setuju untuk membantu membunuh Zhu Hengyu. Wang Rui tidak punya pilihan selain berjanji untuk melayani Zhou Yansuang sebagai pelayan. Meskipun Wang Rui tidak dipermalukan setelah itu adalah hal yang sangat memalukan bagi murid formal untuk melayani sebagai pelayan bagi orang lain. Wang Rui diejek dengan liar oleh sesama murid di sekitarnya. Untuk semua pertemuan yang tidak menguntungkan ini, Wang Rui semua menghitungnya pada Zhu Hengyu. Dalam pandangan Wang Rui, Zhu Hengyu menyebabkan pengalaman yang menyedihkan sekarang. "Zhu Hengyu, semua ini salahmu, kamu harus mati hari ini." Wang Rui berkata pada saat ini dengan mata merah dan wajah bengkok menatap Zhu Hengyu dengan maut. "Aku ingin membujukmu beberapa kata, tapi sekarang sepertinya tidak perlu." Berbicara, Zhu Hengyu mengeluarkan pedang tulang rune di pinggangnya, dan kemudian berkata dengan ringan. "Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah." Setelah Zhu Hengyu menyelesaikan pidatonya, dia berdiri di dekat pedang dan menatap keduanya dengan seksama, menyamar sebagai pertarungan. Wang Rui tidak bisa membantu tetapi menarik pedangnya yang panjang dan bergegas ke Zhu Hengyu. Ketika Zhu Hengyu melihat Wang Rui bergegas, dia tidak malu-malu dan menyapanya langsung. Pada saat ini, Zhu Hengyu bukan lagi pengemis yang sakit-sakitan. Sekarang peringkat ke-10 Zhu Hengyu hanya satu peringkat lebih rendah dari Wang Rui. Pada awalnya, Zhu Hengyu mampu melompati Niseng, jadi dia tidak takut pada Wang Rui saat ini. Pada saat ini, Wang Rui telah kehilangan beberapa alasannya, dan mengarahkan ke Zhu Hengyu, dengan cara yang paling langsung ingin membunuh hidupnya. Apa yang diinginkan Zhu Hengyu adalah saat yang tepat untuk pikiran Wang Rui. Karena kepala Wang Rui panas, saatnya untuk sebagian besar kekurangan. Dan hasilnya seperti yang diharapkan Zhu Hengyu, Wang Rui sekarang hanya memiliki gagasan untuk membunuh Zhu Hengyu, tetapi tubuhnya penuh dengan celah. Tepat ketika pedang keduanya akan menyentuh, Zhu Hengyu membalikkan tubuhnya dan mengarahkan tubuhnya langsung ke samping. Wang Rui hanya memperhatikan sekuntum bunga di depannya, dan kemudian Zhu Hengyu menghilang. Baru saat itulah Wang Rui bangun dan tahu bahwa dia baru saja mengalami demam di kepalanya. Tapi momentum ke depan tubuh Wang Rui masih ada, dan dia tidak bisa menahan tubuhnya sama sekali. Inilah yang Zhu Hengyu inginkan.
Saya melihat Zhu Hengyu mengangkat pedangnya di tangannya dan menebas ke arah Wang Rui. Wang Rui melihat pedang panjang di tangan Zhu Hengyu semakin dekat dan lebih dekat dengannya, dan sudah membuat gerakan menutup matanya dan menunggu untuk mati. Tepat saat pedang Zhu Hengyu hendak menemui Wang Rui, pedang panjang menusuk dari sisi Zhu Hengyu. Ini adalah pedang Zhou Yansuang. Pada saat ini, bahkan jika Zhu Hengyu berhasil membunuh Wang Rui, dia akan berteriak. Zhu Hengyu tidak punya pilihan selain menyerahkan kesempatan yang baik ini, dan kemudian pedang panjang itu berbalik untuk melawan pedang panjang Zhou Yansuang. Setelah Zhu Hengyu memblokir 3 pedang Zhou Yansuang, ia menemukan kesempatan dan melompat keluar dari medan pertempuran. Sayang sekali, Zhu Hengyu menghela nafas dan berkata dengan ringan. Hanya saja meskipun Zhu Hengyu mengatakan itu sangat disayangkan, ekspresinya tidak banyak berubah. Jelas Zhu Hengyu berharap bahwa Zhou Yansuang tidak akan hanya berdiri di sana, mengawasinya membunuh Wang Rui. Dan Wang Rui duduk di tanah terengah-engah selama sisa hidupnya setelah bencana. Buang, jangan bergegas dan berdiri di hadapanku. Zhou Yansuang menatap Wang Rui, memarahi dengan jijik. Wang Rui tidak berbicara, mengepalkan giginya, dan berdiri. Anak laki-laki, kamu memiliki keterampilan yang baik, ada 2. Zhou Yansuang memandang Zhu Hengyu. Dia pertama-tama memandang Zhu Hengyu dengan hati-hati dengan mata positifnya. Zhu Hengyu tidak berbicara, menatap Wang Rui dan Zhou Yansuang dengan saksama, siap untuk menanggapi pelanggaran mereka kapan saja. Melihat Zhu Hengyu tidak berbicara, Zhou Yansuang sedikit tidak bahagia, menoleh dan berkata kepada Wang Rui. Kamu naik untuk melawannya, aku akan memberinya pukulan fatal. Wang Rui membenci Zhou Yansuang saat ini, tetapi membenci Zhu Hengyu bahkan lebih. Jadi Wang Rui mengikuti kata-kata Zhou Yansuang dan mengangkat pedangnya lagi, menusuk Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga mengangkat pedangnya di tangannya dan menyapa Wang Rui lagi. Hanya saja kali ini Wang Rui tidak sekepal dia terakhir kali, tapi itu serangan yang tidak terburu-buru. Meskipun Zhu Hengyu melihat bahwa Wang Rui dipenuhi dengan kekurangan, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang. Lagi pula, ada Zhou Yansuang yang tidak tahu banyak. Minggu ini tubuh sihir Yansuang memiliki 16 level. Dibandingkan dengan Zhu Hengyu, ini 6 tingkat lebih tinggi. Selain itu, saudaranya adalah murid Jiantang, yang tahu apa yang harus diberikan kepadanya secara pribadi. Jadi meskipun Zhou Yansuang Hani berdiri di samping, Zhu Hengyu memusatkan seluruh perhatiannya pada Zhou Yansuang. Bagi Wang Rui, Zhu Hengyu sedikit terganggu, dan dia bisa dengan mudah mengatasinya. Zhu Hengyu dan Wang Rui berjuang untuk lebih dari selusin gerakan, Zhou Yansuang tidak bisa menemukan kekurangan Zhu Hengyu. Zhou Yansuang juga cemas saat ini. Dalam pandangannya, Zhu Hengyu hanyalah semut, tetapi dia tidak menyangka semut kecil ini masih melakukan sesuatu. Melihat Zhu Hengyu dan Wang Rui bertarung lagi untuk lebih dari selusin gerakan, Zhou Yansuang tidak sabar. Wang Rui, kembalikan limbah ini. Zhou Yansuang berteriak pada pertempuran Wang Rui. Wang Rui sudah terengah-engah sekarang, dan setelah mendengar kata-kata Zhou Yansuang, dia memblokir pukulan Zhu Hengyu dan buru-buru melompat keluar dari medan pertempuran. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu menghentikan pedang panjang di tangannya. Pada saat ini, napas Zhu Hengyu tidak berubah sama sekali. Ini adalah efek dari konsumsi makanan jangka panjang Zhu Hengyu. Tubuh iblis Zhu Hengyu lebih baik. Karena Wang Rui miskin, dia tidak bisa membeli makanan sama sekali. Karena itu, tubuh Wang Rui tidak pernah sempurna. Semua orang memasuki gerbang gunung bersama, tetapi ketika Zhu Hengyu memasuki gerbang gunung, dia tidak puas bahkan dengan iblis tingkat pertama, dan titik awalnya jauh lebih rendah daripada Wang Rui. Selain itu, tubuh dan vena Zhu Hengyu memar, dan latihannya kurang efektif. Hal ini diperlukan untuk memperbaiki meridian seluruh tubuh sebelum berlatih dengan kecepatan penuh. Namun meski begitu, dengan bantuan banyak makanan dan keabadian, Zhu Hengyu tidak hanya memperbaiki semua meridian, tetapi juga akarnya sangat solid. Karena itu, meski di level tubuh iblis, Zhu Hengyu satu tingkat lebih rendah dari Wang Rui ini. Namun, kekuatan keras Zhu Hengyu jauh lebih baik daripada Wang Rui. Biasanya itu mungkin tidak terlihat, tetapi begitu memasuki pertempuran, itu segera tercermin. Wah, sepertinya aku masih punya 2 tangan, aku akan menemuimu kali ini. Zhou Yansuang meremas tinjunya, lalu mengangkat pedangnya di tangannya dan berkata kepada Zhu Hengyu. Melihat Zhou Yansuang akhirnya datang untuk bertarung sendiri, Zhu Hengyu menunjukkan senyum tipis. Saya tidak tahu mengapa, untuk tantangan ini, Zhu Hengyu memiliki preferensi naluriah. Mengetahui bahwa tubuh sihir Yansuang minggu ini 6 tingkat lebih tinggi dari dirinya. Tapi di hati Zhu Hengyu, dia sangat bersemangat. Dia ingin tahu apakah dia bisa melewati celah tubuh sihir tingkat 6 dan berpendapat bahwa tubuh sihir itu lebih tinggi daripada Zhou Yansuang tingkat ke-6-nya. Bukan untuk kemenangan atau kekalahan, bukan untuk hidup dan mati, hanya untuk bisa bertarung di pertempuran terakhir. Kiang, didentang sengit, Zhu Hengyu mengguncang pedang kuno rune di tangannya. Keluarkan keterampilan tata graha, kata Zhu Hengyu sambil memperhatikan Zhou Yansuang.
Melihat penampilan Zhu Hengyu yang tenang, Zhou Yansuang tidak senang, jadi dia memandang Zhu Hengyu dengan tidak ramah. Wah, kamu bisa menyalahkanku jika kamu mati. Berbicara, Zhou Yansuang mengangkat pedang panjangnya dan bergegas ke Zhu Hengyu. Dan Wang Rui menempatkan Zhou Yansuang di pinggir lapangan. Yansuang minggu ini tidak seperti Wang Rui. Saya melihat pedang panjang Zhou Yansuang mengarah ke Zhu Hengyu, tetapi ketika Zhu Hengyu hendak mengangkat pedangnya untuk menghadapi pertempuran, ia melintas dan tidak menyerang dari depan. Ketika sosok Zhou Yansuang bergerak, Zhu Hengyu menebak gerakan Zhou Yansuang. Jadi Zhu Hengyu hanya melambaikan pedang panjang di tangannya dan memotong-motong tubuh Zhou Yansuang. Zhou Yansuang melihatnya, tetapi matanya bersinar dengan mata yang tajam, dan dia membuka pedang panjang Zhu Hengyu dengan pedang di tangan kanannya. Kemudian saya melihat massa udara hitam tiba-tiba muncul di tangan kiri Zhou Yansuang. Zhou Yansuang berteriak, badai ajaib. Saya melihat massa udara hitam mengenai tubuh Zhou Hengyu dari tangan kiri Zhou Yansuang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan Zhu Hengyu di sisi lain berkedip di matanya. Karena Zhu Hengyu mengungkapkan cacat ini, itu sengaja dilakukan, dia hanya ingin melihat trik Zhou Yansuang. Dan kali ini tergoda oleh Zhu Hengyu. Melihat bahwa massa udara hitam akan segera bertemu Zhu Hengyu, Zhou Yansuang menunjukkan senyum kemenangan. Saya tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu sudah siap pada saat ini. Saya melihat tubuh bagian atas Zhu Hengyu terbaring lurus ke belakang, sejenis jembatan plat besi, kuda keras itu terbaring di sana. Bilah hitam, menggosok ujung hidung Zhu Hengyu, bersiul dan terbang melewati. Dengan berbahaya dan berbahaya lolos dari badai sihir yang tak terduga ini, Zhu Hengyu hanya merasakan seluruh tubuh bergetar. Zhu Hengyu tidak takut, tetapi terlalu bersemangat dan menyebabkan getaran. Zhou Yansuang sedikit terkejut melihat Zhu Hengyu benar-benar lolos dari trik pembunuhannya. Tapi ini adalah saat yang kritis dari pertempuran. Meskipun Zhou Yansuang terkejut di hatinya, pedang panjang di tangannya terus menusuk langsung ke Zhu Hengyu yang sedang berbaring di udara. Melihat ini, Zhu Hengyu memblokir pedang panjang Zhou Yansuang dengan pedang panjang di tangannya. Melihat bahwa Zhou Yansuang tidak bisa mengenai, dia mengangkat pedang di tangannya dan menusuk Zhu Hengyu lagi. Hanya saja Zhu Hengyu akan memberinya kesempatan kedua. Saya melihat Zhu Hengyu berbaring di langit yang kosong, tangan kiri menonjol ke belakang, menopang tanah. Dengan dukungan tangan kirinya di tanah, pedang kuno Zhu Hengyu di tangan kanannya berlari melintasi pedang Zhou Yansuang. Pada saat yang sama, kaki kiri Zhu Hengyu memantul dari tanah seperti kilat, dan meledak menuju bagian paling kritis dari tubuh bagian bawah Zhou Yansuang. Menghadapi ini, Zhou Yansuang sangat canggung. Belum lagi pedangnya pasti akan diblokir oleh Zhu Hengyu, yang tidak bisa secara efektif mengancam keselamatan Zhu Hengyu. 10.000 langkah mundur dan mengatakan bahwa bahkan jika pedang Zhou Yansuang bisa membunuh Zhu Hengyu, harta karunnya sendiri pasti akan menendang di tempat. Bayi yang begitu penting menendang itu bahkan lebih tidak nyaman daripada kematian, Zhou Yansuang tidak bisa menerima. Jadi Zhou Yansuang hanya bisa mundur dan melompat ke samping. Ketika Zhu Hengyu melihat ini, seorang Harrier berguling dan terlontar dari atas tanah, tempat Yusu berdiri seperti angin. Apakah kamu garpu bodoh? Kesempatan itu sangat bagus sekarang, mengapa kamu tidak membunuhnya? Melihat Zhu Hengyu berbalik dengan Harrier yang gagah, Yusu berdiri di sana seperti angin, Zhou Yansuang hanya bisa merasa sedikit malu. Tubuh sihir lebih tinggi dari tingkat ke-6 lawan, tetapi tidak ada cara untuk mengambil lawan, yang membuatnya sangat kesal. Cemas dan marah, Zhou Yansuang menyebarkan kemarahannya pada Wang Rui. Dengan marah menunjuk ke sisi Wang Rui, dia memarahinya karena mandi darah. Tampaknya Wang Rui telah menyebabkan kelemahan perang sebelumnya. Ini adalah kesedihan sebagai budak. Semua kredit adalah untuk Master. Ada kesalahan, tetapi dia semua diminta untuk kembali. Yang membuat Wang Rui sedih dan tertekan adalah dia tidak bisa menjelaskannya, apalagi permisi. Sebenarnya, Wang Rui memang memiliki pemikiran yang kaku. Mungkin terbiasa dengan status pelayan, Tuan akan melakukan apapun yang diperintahkannya, dan tidak akan secara aktif mencari peluang. Berubah menjadi mantan Wang Rui, yang bisa sangat membosankan, begitu kayu. Dimarahi oleh Zhou Yansuang, Wang Rui bereaksi, tetapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Lupakan saja, jangan buang waktu. Ayo kita pergi bersama dan bunuh dia. Zhou Yansuang menatap Wang Rui dengan jijik dan berkata. Wang Rui mendengar kata-kata Zhou Yansuang, tidak berbicara, mengangkat pedangnya di tangannya, dan perlahan-lahan bersandar ke Zhu Hengyu. Melihat Wang Rui dan Zhou Yansuang, Hu Xiu memaksanya, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu berpikir bahwa orang ini terutama pengganggu dan bodoh? Mendengar pertanyaan Zhu Hengyu, Wang Rui dan Zhou Yansuang tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung untuk sementara waktu. Saya tidak tahu mengapa Zhu Hengyu mengajukan pertanyaan ini. Melihat Wang Rui dan Zhou Yansuang bingung, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Selama ini, Zhu Hengyu terlalu rendah. Selain memasak, hal-hal lain hampir diabaikan. Wang Rui memprovokasi berkali-kali, bahkan menghukum Zhu Hengyu, tetapi dia tidak pernah membalas perkelahian, bahkan mulutnya pun tidak.
Ini menyebabkan Wang Rui dan Zhou Yansuang memiliki ilusi bahwa Zhu Hengyu itu bodoh, sangat kayu, dan sangat menggertak. Tapi sekarang saya ingin berpikir, bodoh, boleh memasak makanan kelas 1 dan 3 dalam waktu singkat. Melihat Wang Rui dan Zhou Yansuang bingung, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dalam pandangan Zhu Hengyu, yang disebut semangat juang, mulut juang, atau mencoba menjebak orang lain untuk menjebak orang lain adalah buang-buang waktu dan hidup. Waktu begitu berharga sehingga tidak cukup untuk kultivasi. Di mana waktu untuk berjuang untuk kesombongan, berjuang untuk mulut, berpikir untuk orang lain, dan menjebak orang lain. Tuan-tuan balas dendam, tidak terlambat dalam 10 tahun. Bukannya Anda tidak melaporkan, ini bukan waktunya. Ketika saatnya tiba, segera laporkan. Alih-alih membuang banyak waktu latihan yang baik untuk saling bertarung dan saling bertarung. Lebih baik mencari waktu yang tepat, istirahat total, 100. Meskipun beberapa deskripsi mungkin tidak sesuai. Apalagi saat digunakan pada diriku sendiri, rasanya agak konyol. Tapi seperti kata pepatah lama, menggigit anjing tidak menggonggong, dan memberitahu anjing untuk tidak menggigit. Bagi Zhu Hengyu, bersikap praktis dan cobalah untuk tidak berisik. Berisik sepanjang hari, tidak hanya tampak berkualitas rendah, tetapi juga menunda latihan terlalu banyak. Tapi, semuanya akhirnya berakhir. Sangat memperhatikan Wang Rui dan Zhou Yansuang, mulut Zhu Hengyu, jejak senyum jahat ditarik. Apakah Zhu Hengyu benar-benar bodoh, sangat bodoh, dan sangat menggertak? Saya tidak akan mengatakan ini untuk saat ini. Tapi satu hal yang pasti, yaitu, Zhu Hengyu tidak bodoh. Zai Ming tahu bahwa Wang Rui akan menghadapinya di wilayah rahasia. Mengetahui bahwa Wang Rui lah menyuruh Zhou Yansuang memukulnya. Bahkan jika Zhu Hengyu bodoh, dia tidak bisa meninggalkan grup tanpa tindakan pencegahan. Biarkan Wang Rui dan Zhou Yansuang menggertak dan menghitung. Saya dulu mengabaikan Wang Rui, bukan karena Zhu Hengyu yang menggertak, tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menyelesaikan masalah Wang Rui sepenuhnya. Tapi sekarang berbeda, di lingkungan yang padat ini, jika Anda mati, itu sama sekali bukan masalah. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. Menonton Wang Rui dan Zhou Yansuang dengan mengejek. Zhu Hengyu berkata, kamu tidak akan naif, aku akan cukup bodoh untuk membiarkan kamu bergandengan tangan dan menggertak saya sesuka hati jika kamu tahu segalanya. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Wang Rui dan Zhou Yansuang juga jelas menyadari sesuatu. Khususnya sebelum memasuki dunia rahasia, Wang Rui dan Zhou Yansuang mengancam Zhu Hengyu satu sama lain. Bahkan jika Zhu Hengyu bodoh, tidak mungkin tidak siap dan tidak siap. Tingkat tubuh Zhu Hengyu tidak sebagus Wang Rui, dan jauh lebih buruk daripada Zhou Yansuang. Apalagi Zhu Hengyu sendiri tidak memiliki keterampilan. Dalam hal pertempuran, itu hanya biasa-biasa saja. Aman untuk mengatakan bahwa dalam menghadapi serangan bersama oleh Wang Rui dan Zhou Yansuang, Zhu Hengyu adalah sinar vitalitas, dan tidak mungkin untuk memilikinya. Adapun kemenangan, itu adalah mimpi orang bodoh. Memikirkan hal itu, Wang Rui dan Zhou Yansuang tidak bisa membantu tetapi mengepalkan pedang di tangan mereka, melirik dengan gugup. Tetapi melihat sekeliling dan melihat apa yang saya lihat, saya bahkan tidak punya hantu. Melihat kecurigaan keduanya, Zhu Hengyu tidak lagi menjual guanzi. Mengangkat tangannya, di antara dua ketukan, dua tepuk tangan terdengar renyah. Dalam tepuk tangan, Zhu Hengyu berteriak, saudaraku, datang dan katakan halo. Mengaum, dengan keluarnya suara Zhu Hengyu. Tiba-tiba, ada suara ledakan dari pohon tua tebal di belakang Zhu Hengyu. Dalam suara dentang daun, sosok tinggi dan tebal muncul dari cabang-cabang pohon tua yang lebat. Dalam deru tumpul, Zhu Dachang yang sangat kokoh jatuh rata di tanah. Perlahan berdiri lurus dari tanah, Zhu Dachang memandang Zhu Hengyu dan berkata, ini mencekikku, mengapa kamu memanggilku sekarang? Menghadapi pertanyaan Zhu Dachang, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum, tetapi tidak menjelaskan. Jika memungkinkan, Zhu Hengyu juga ingin segera memanggil Zhu Dachang. Tapi Zhu Hengyu tidak bisa melakukannya. Pertama-tama, tingkat sihir Zhou Yansuang jauh lebih tinggi dan kekuatannya terlalu kuat. Kedua, saudara laki-laki Zhou Yansuang adalah murid Jiantang. Zhu Hengyu khawatir saudara laki-laki Zhou Yansuang akan secara pribadi mengajar Zhou Yansuang beberapa trik. Oleh karena itu, Zhu Hengyu pasti dalam bahaya dan memaksa Zhou Yansuang membunuh. Begitu dia tahu trik membunuh Zhou Yansuang, Zhu Dachang bisa bermain. Dengan beberapa tindakan pencegahan, Zhu Dachang masih bisa mencegah gerakan pembunuhan satu sama lain dengan baik. Jika Anda tidak memaksa langkah pertama Zhou Yansuang, jika Zhu Dachang gagal merespons, ia kemungkinan besar akan menang. Setelah ini menyebabkan hidup Zhu Dachang, Zhu Hengyu akan tenggelam dalam rasa bersalah selama sisa hidupnya. Sekarang, trik utama Zhou Yansuang telah dipaksa keluar. Maka tingkat bahaya diminimalkan. Sambil tersenyum, Zhu Hengyu memandang Zhu Dachang dan berkata, setelah beberapa saat Anda membantu saya memegang Zhou Yansuang, dan setelah saya menyelesaikan keluhan saya dengan Wang Rui, saya akan datang untuk menemui Anda.
Dengan mata bersemangat, Zhu Dachang tersenyum dan berkata, kamu bisa pergi dengan percaya diri, orang ini memberikannya kepadaku, aku jamin dia tidak punya energi ekstra, menghalangi komunikasi antara kamu dan Wang Rui. Mengangguk diam-diam, Zhu Hengyu menepuk bahu Zhu Dachang dan berbisik, hati-hati, pegang saja dia. Dengan pedang tebal yang ditarik keluar, Zhu Dachang menunjuk ke Zhou Yansuang, ayo, mari kita bertarung untuk 300 putaran. Melihat Zhu Dachang, yang memiliki pinggang bundar dan sosok kekar dan menakutkan, Zhou Yansuang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Seorang pejuang seperti Zhu Dachang adalah yang paling kuat dan kuat. Jangan melihat tingkat sihir Zhu Dachang, itu tidak sebagus Zhou Yansuang. Tetapi berdasarkan kekuatan kasar alami itu sudah cukup untuk menyapu semua arah, tak terbendung. Yang disebut, 10 kali akan berkurang. Dengan Zhu Dachang, raja besi seperti itu, Zhou Yansuang benar-benar kesulitan membelahnya untuk membantu Wang Rui. Kalau tidak dengan kekuatan Zhu Dachang. Pisau itu memotong, bukan itu yang bisa ditahan Zhou Yansuang. Di antara pemikiran hati-hati Zhou Yansuang, pedang mengejutkan Zhu Dachang di tangannya membunuh Zhou Yansuang di masa lalu. Ding dong, kiang, dalam dentang sengit, Zhu Dachang dan Zhou Yansuang dengan cepat menjadi sebuah kelompok. Meskipun kekuatan Zhou Yansuang ada di atas Zhu Dachang, tapi gerakan Zhu Dachang sangat mirip anggur, hampir putus asa. Zhou Yansuang sangat putus asa, tetapi dia tidak bisa. Meskipun Zhou Yansuang juga tahu bahwa selama dia sabar dan terus berjuang, pemenang akhir pasti dia. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Zhou Yansuang tidak bisa memiliki kesabaran ini. Sama seperti Zhou Yansuang dan Zhu Dachang bertarung bersama. Di sisi lain, Zhu Hengyu mengguncang pedang kuno di tangannya dan berjalan menuju Wang Rui. Menghadapi Zhu Hengyu mendekat perlahan, Wang Rui tiba-tiba panik. Kekuatan Zhu Hengyu paling dikenal oleh Wang Rui. Sebelum memasuki Sekte Pedang Setan, dia bukan lawan Zhu Hengyu. Sejak bergabung dengan Sekte Pedang Setan, kekuatan Zhu Hengyu telah meningkat dengan pesat setiap hari. Tapi Wang Rui terganggu olehnya, dan karena dia punya sedikit uang, kekuatannya tidak jauh meningkat. Di bawah pertukaran ini, kekuatan yang semula tak terkalahkan sekarang bahkan lebih sulit untuk dicegah. Jika bukan karena kesenjangan kekuatan antara satu sama lain terlalu besar, bagaimana Wang Rui bisa menjadi mangsa menjadi budak Zhou Yansuang? Lagi pula, bukankah itu untuk menyelamatkan nyawa? Jika memungkinkan, Wang Rui ingin berbalik dan segera melarikan diri. Tapi Wang Rui tidak bodoh, tapi sangat pintar. Begitu dia berbalik dan lari, dia memanfaatkan hati Zhu Hengyu. Pertama-tama, Wang Rui sangat jelas bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zhu Hengyu. Begitu dia meninggalkan sisi Zhou Yansuang, kemungkinan dukungan dan perlindungan Zhou Yansuang benar-benar terputus. Lalu Wang Rui sudah mati. Melihat Zhu Hengyu mendekati langkah demi langkah, Wang Rui tahu bahwa melarikan diri adalah jalan buntu. Satu-satunya jalur hidup adalah berjuang keras. Mengepalkan giginya dengan keras, tangisan Wang Rui mendorong pedang ke arah Zhu Hengyu. Menghadapi pedang bertarung Wang Rui, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Di sela-sela langkah, tubuh miring menghindari pedang di tangan Wang Rui. Pada saat pedang Wang Rui ditikam di depan Zhu Hengyu, pedang rune kuno di tangan Zhu Hengyu terangkat dengan ringan, dan terbang melintasi tangan kanan Wang Rui yang memegang pedang. Dalam suara teredam, pedang kuno rune langsung melewati pergelangan tangan Wang Rui. Di antara semburan darah, tangan kanan Wang Rui terjerat, dan dia sepenuhnya diadili. Dalam suara ratapan, Wang Rui memeluk pergelangan tangan kanannya dengan rasa sakit dan jatuh dengan sakit di tanah. Pedang di tangannya jatuh ke tanah, dan dia tidak bisa mengambilnya. Menghadapi Wang Rui yang menyakitkan, Zhu Hengyu membawa pedang kuno rune di tangannya dan perlahan melangkah melewatinya. Melihat Zhu Hengyu mendekati langkah demi langkah, Wang Rui akhirnya panik. Wang Rui sangat jelas bahwa hidup dan mati ada pada saat ini. Alam bawah sadar melihat ke arah Zhou Yansuang. Sejauh yang saya bisa lihat, di bawah serangan Zhu Dachang, Zhou Yansuang jelas tidak cukup berani untuk menghadapi langsung. Karena dia tidak berani menghadapi secara langsung, Zhou Yansuang secara alami tidak akan bisa datang untuk mendukungnya. Bagaimanapun, Zhou Yansuang tidak bisa mendekati Wang Rui tanpa melewati tubuh tebal dan tebal Zhu Dachang. Menghadapi situasi putus asa, Wang Rui memeluk pergelangan tangannya kesakitan dan jatuh ke tanah dengan kepulan. Melihat Zhu Hengyu sambil menangis, Wang Rui meratap, maaf Brother Zhu, aku salah. Aku tidak akan berani lagi, aku tidak akan pernah berani. Menghadapi permintaan belas kasihan Wang Rui, ekspresi Zhu Hengyu tidak berubah, dan dia terus melangkah maju selangkah demi selangkah. Menghadapi ini, tubuh Wang Rui bergetar. Menyesali, penyesalan yang luar biasa. Aku tahu hari ini bahwa dia tidak akan memprovokasi raja yang hidup. Meskipun muncul di permukaan, Zhu Hengyu tampaknya sangat bodoh dan menggertak. Tapi nyatanya, pria ini tidak melakukan apa-apa. Begitu dia benar-benar membuatnya marah dan benar-benar memaksanya untuk menembak, itu kejam dan langsung terbunuh. Dengan panik, Wang Rui menangis dengan air mata dan berkata, demi kita dari tempat yang sama, demi kita semua adalah anak-anak dari Sekte Pedang Setan, tolong luang aku kali ini.
Di antara kata-kata itu, Wang Rui tidak bisa peduli dengan pergelangan tangan yang berdarah. Letakkan tangan Anda di tanah menghadap Zhu Hengyu, bersujud seperti bawang putih. Menghadapi Wang Rui seperti itu, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan berhenti. Dalam hati saya sudah memutuskan untuk membunuh Rui minggu ini. Meskipun dalam hati saya tahu bahwa Wang Rui tidak akan pernah bisa mengubah masa lalunya, tetapi dia pasti tidak akan bisa mengubah anjing untuk makan kotoran. Yang disebut, Jiangsan mudah diubah, dan sifatnya sulit untuk dipindahkan. Begitu ada kesempatan, dia pasti akan jatuh ke batu dan membunuh Zhu Hengyu. Namun, di hadapan Wang Rui, yang tidak menolak sama sekali, seperti menumbuk bawang putih, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa berhenti. Belum lagi, dengan napas panjang, Zhu Hengyu berkata dengan suara yang dalam, karena ini masalahnya, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan? Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu berbalik dan berjalan perlahan menuju Zhou Yansuang. Mengangkat kepalanya dengan kosong, melihat punggung Zhu Hengyu menghilang, untuk sesaat, Wang Rui sedikit tidak dapat pulih. Namun segera, Wang Rui melihat pedang tajam di atas tanah. Dia memandang Zhu Hengyu, yang tidak siap dan memunggungi dirinya. Dalam napas pendek, ribuan pikiran melintas di hati Wang Rui. Pada saat berikutnya, Wang Ruimeng mengertakkan gigi dan mengulurkan tangan kirinya yang tidak terluka, meraih pedang di tanah. Zhu Hengyu, kamu akan mati. Dalam tangisan sunyi, Wang Rui keluar sekuat tenaga dan menusukkan pedang di tangan kirinya ke arah punggung Zhu Hengyu. Pada saat yang sama Wang Rui melemparkan dirinya dengan kekuatan penuh. Zhu Hengyu, yang tampaknya tidak siap, tiba-tiba berbalik. Di antara tubuh yang berputar, tidak hanya lolos dari pedang di tangan Wang Rui. Pada saat yang sama, pedang rune kuno di tangan kanan Zhu Hengyu menyapu tenggorokan Wang Rui dengan rotasi tubuhnya. Di bawah sunat 360 derajat, Zhu Hengyu lolos dari serangan menyelinap Wang Rui dan membunuh Wang Rui sepenuhnya. Seluruh proses dapat digambarkan sebagai rapi dan bersih. Zhu Hengyu benar-benar memberi kesempatan ini. Tapi Zhu Hengyu juga tahu bahwa kesempatan ini sebenarnya sama apakah itu diberikan atau tidak. Dengan karakter Wang Rui, dia tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Karena itu, meski di permukaan, Zhu Hengyu berjanji akan membiarkannya pergi. Tapi di hati Zhu Hengyu, dia selalu waspada. Di permukaan, Zhu Hengyu benar-benar tidak siap. Bahkan, mata Zhu Hengyu, dengan bantuan tubuh pedang dari pedang kuno rune, mengamati setiap gerakan Wang Rui. Wang Rui meraih pedang di tanah, dan saat dia bangkit dan mulai, Zhu Hengyu menemukannya untuk pertama kalinya. Tentu saja, Zhu Hengyu juga tahu bahwa Wang Rui memiliki probabilitas setidaknya 30% dan akan memilih untuk menyerah. Akibatnya, Zhu Hengyu kehilangan kesempatan untuk membunuh Wang Rui di tempat. Bagi Zhu Hengyu, kredibilitas lebih tinggi daripada kehidupan. Karena dia berkata biarkan dia pergi, dia pasti akan melepaskannya. Tapi sekali lagi, jika Wang Rui tidak bisa menahan tembakan, bagaimana jika dia membiarkannya pergi? Akibatnya, ada dua kemungkinan tanpa berteriak. Kemungkinan pertama adalah Wang Rui benar-benar berubah. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa anak yang hilang kembali dan tidak mengubah emas. Antara Zhu Hengyu dan Wang Rui, bukan karena mereka tidak saling kenal, mungkin mereka akan menjadi teman di masa depan. Kemungkinan kedua adalah bahwa Wang Rui lebih gigih dan terus menemukan cara untuk menargetkan Zhu Hengyu. Bagaimana dengan lawan seperti itu, bahkan jika itu dilepaskan? Lawan seperti itu layak dihormati oleh Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak keberatan, ada batu asahan seperti Wang Rui. Tidak masalah, batu asahan seperti itu akan hidup lebih lama. Yang disebut, Bao Jianfeng keluar dari aroma, bunga prem yang berasal dari dingin yang pahit. Tanpa lawan yang cukup berat, Zhu Hengyu tidak bisa mendapatkan pelatihan yang lebih baik. Sangat disayangkan bahwa Wang Rui masih mengecewakan Zhu Hengyu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.